Neil Entwistle dilahirkan pada tanggal 18 September 1978 di Nottinghamshire, Inggris. Dia memiliki seorang adik laki-laki bernama Russell. Mereka berasal dari keluarga kelas pekerja. Ayahnya bernama Clifford, merupakan seorang penambang batu bara, dan ibunya Yvonne bekerja sebagai juru masak di kantin sekolah. Neil kuliah dan menyelesaikan gelar masternya di University of York dengan jurusan teknik elektronik. Saat di universitas, Neil bertemu seorang gadis Amerika bernama Rachel Souza yang sedang kuliah di kampus yang sama. Setelah pacaran beberapa waktu, mereka menikah pada tanggal 23 Agustus 2003. Neil bekerja sebagai programmer komputer dan Rachel bekerja sebagai guru bahasa Inggris, drama, dan studi teater di SMA Katolik St. Augustine. 2 tahun kemudian, mereka memiliki seorang putri bernama Lilian. Setelah kelahiran Lilian, mereka memutuskan pindah ke Amerika dan sebelum mendapatkan rumah, mereka tinggal bersama kedua orang tua Rachel yang bernama Joseph dan Priscilla di daerah Massachusetts. Mereka kemudian menyewa sebuah rumah yang indah di daerah Hopkinton yang terletak 42 km dari Boston. 10 hari setelah menempati rumah itu, pada tanggal 21 Januari, Rachel mengundang keluarga dan teman-temannya untuk datang ke rumah barunya. Tetapi ketika para tamu sampai, rumah dalam keadaan gelap dan Rachel tidak bisa ditemukan. Merasa ada yang aneh, mereka melaporkan hal ini pada polisi. Ketika polisi mendatangi rumah itu, mereka memeriksa sepintas keseluruhan rumah hingga ke kamar tidur utama. Tidak terlihat adanya tanda-tanda mencurigakan atau adanya hal-hal aneh, bahkan mereka juga tidak menemukan keberadaan keluarga kecil itu. Ketika keesokan harinya mereka kembali menggeledah rumah, polisi mulai mencium aroma busuk yang berasal dari lantai atas. Sesampainya di sana, mereka mencurigai jika bau tersebut berasal dari selimut yang berada di atas tempat tidur. Ketika mereka mengangkat selimut tersebut, mereka melihat Rachel dan Lilian yang sudah tidak bernyawa tersembunyi di bawah tumpukan selimut yang tinggi. Sementara Neil tidak berada di sana. Hasil otopsi menunjukkan jika Rachel meninggal akibat luka senpi di kepala dan Lilian dengan luka senpi di badan. Peluru yang menembus tubuh bayi 9 bulan itu juga menembus dada kiri Rachel. Hal ini membuktikan jika bayi itu ditembak saat berada dalam pelukan ibunya. Peluru yang digunakan sangatlah kecil, sehingga peluru yang berada di kepala Rachel tidak bisa terdeteksi sebelum menjalani otopsi. Karena tidak berhasil menemukan Neil pada tanggal 23 Januari, polisi pun menghubungi orang tuanya di Inggris untuk menanyakan keberadaan putra mereka yang ternyata sedang berada di sana. Ketika sang petugas menyampaikan kabar duka, dia mendapatkan reaksi Neil yang sangat santai ketika mengetahui istri dan anaknya telah tewas. Dalam panggilan yang direkam ini, dia mengaku telah mengetahui jika istri dan putrinya meninggal. Menurut pengakuannya, di hari itu ketika meninggalkan rumah pada jam 9 pagi untuk membeli beberapa peralatan komputer, Rachel dan Lilian dalam keadaan baik-baik saja. Namun 2 jam kemudian, ketika kembali ke rumah, dia menemukan keduanya telah tewas di kamar utama dan Neil tidak tahu siapa yang telah membunuhnya. Karena kebingungan serta putus asa, Neil menutup tubuh mereka dengan selimut dan memutuskan untuk melenyapkan dirinya sendiri. Namun karena tidak mampu bundir dengan menggunakan sajam, Neil pun mendatangi rumah orang tua Rachel untuk mengambil senpi milik ayahnya. Tetapi karena mereka pergi dan rumah dalam keadaan terkunci, Neil pun memutuskan untuk pulang ke Inggris menemui orang tuanya. Neil terlihat dalam CCTV ATM dan bandara setelah semalaman menginap di parkiran bandara sambil menunggu jadwal penerbangan keesokan paginya. Hello. Hello.
Hello. Hi, is this Neil? It is, yeah. Neil, this is, my name is Bob Manning. I'm a trooper with the Massachusetts State Police. Hi. How are you? Well, I'm calling you because we had some bad news from over here. yeah. And, we have some bad news about your wife and your daughter. Yeah. Okay? Yeah. We responded to the house and that they're deceased. Yeah. Do you know that? I did. You did. Yeah. Sorry to tell you about your wife and your daughter. Thank you. Okay. Can you talk to me a little bit and tell me how you do that? Yes. Yeah. I know this is difficult, and I appreciate you talking. No, the state that I'm in at the moment is just, I just couldn't get it clear in my head to do it. I mean, it's such a relief to be able to actually talk to you about this. I haven't even cried yet. You haven't even cried? No. Not properly. No? No. What would properly be? I shed a few tears, Mike. I can tell you, I have a hard time understanding why you didn't call 911. Yeah, I can see that. I don't. Dengan semua keterangan serta reaksi aneh ini, polisi meyakini jika Neil terlibat. Dalam histori komputernya, ditemukan jika beberapa hari sebelum hari naas itu, Neil melakukan pencarian di sebuah situs web yang menjelaskan tentang cara membunuh orang, metode bundir, dan mencari layanan belalang sembah. Di mobilnya yang diparkir di parkiran Bandara Internasional Logan ditemukan satu set kunci rumah mertuanya. Selain itu, di gagang senpi milik ayah mertuanya ditemukan DNA milik Neil dan pada moncongnya ditemukan DNA milik Rachel. Neil dicurigai telah mencuri senpi itu sebelum hari kejadian dan mengembalikannya sebelum kabur ke Inggris. Dalam penyelidikan lanjutan, polisi menemukan beberapa fakta tentang Neil yang tidak diketahui Rachel. Pria itu memiliki kehidupan ganda sebagai seorang scammer yang telah menipu banyak orang melalui situs buatannya yang bernama millionmaker.co.uk sejak tahun 2003. Dalam situs ini, dia menipu orang-orang yang ingin menjadi kaya dengan cara menawarkan cara menghapus pajak mereka. Neil juga telah menganggur sejak September 2005 dan memiliki banyak hutang saat terjadinya kasus tersebut. Meskipun dia mengaku memiliki penghasilan sebesar $10.000 per bulan dari rekening luar negeri yang dibuat oleh perusahaannya di Inggris, namun semuanya tidak pernah terbukti. Dia juga memiliki hutang lebih dari $30.000 atas 18 buah kartu kreditnya yang sedang diselidiki eBay untuk berbagai transaksi penipuan. Dia juga kecanduan pada kencan online, belalang sembah, dan hal-hal sejenis itu. Polisi mencurigai adanya motif uang dalam kasus ini. Rachel dan Lillian dimakamkan dalam satu peti pada tanggal 2 Februari di Evergreen Cemetery. Di batu nisan keduanya memakai nama belakang Souza yang merupakan nama belakang keluarga Rachel. Oleh keluarga Rachel, dalam akta kelahiran dan kematian Lillian untuk nama ayahnya diganti dengan status tidak diketahui. Mereka tidak ingin nama pembunuh putri dan cucunya disangkut pautkan dengan keluarga mereka. Seminggu setelah pemakaman, di tanggal 9 Februari 2006, polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional. Namun sebelum penangkapannya, Neil sempat menghindari polisi dan bermaksud melarikan diri. Temannya yang telah dihubungi polisi mengajak Neil untuk bertemu di stasiun kereta api Royal Oak di London. Ketika temannya mengatakan tentang maksud polisi untuk menjemput Neil di sana, Neil mencoba menghindarinya. Dia mengatakan tidak ingin berbicara dengan polisi dan ingin pulang ke rumah.
Neil juga menanyakan apakah ada cara lain untuk kabur dari peron. Temannya mengatakan jika Neil bisa meninggalkan stasiun atau menuruni tangga, dan dia pun kemudian meninggalkan Neil di sana sendirian. Saat berada di luar stasiun, temannya melihat ada 3 orang polisi dan mengatakan jika Neil ada di sana. Neil berhasil ditangkap oleh Scotland Yard atas tuduhan pembunuhan ganda serta kepemilikan senpi ilegal, dan seminggu kemudian diekstradisi ke Amerika. Setelah setahun berada dalam tahanan, pada bulan Desember di tahun yang sama, sipir penjara menemukan sebuah surat yang ditulis Neil untuk keluarga dan pengacaranya. Dalam surat tersebut terlihat adanya indikasi jika Neil akan melenyapkan dirinya. Akibatnya, Neil dipindahkan ke rumah sakit untuk dilakukan evaluasi mental sebelum dikembalikan ke penjara. Saat itu, Neil didiagnosis menderita sindrom Asperger. Sindrom Asperger adalah salah satu gejala autisme di mana penderitanya memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungannya. Setelah beberapa kali penundaan sidang, pada tanggal 2 Juni 2008, Neil menjalani sidang pertamanya. Dalam sidang yang memiliki juri ini, Neil menyatakan diri tidak bersalah. Dia bahkan mengklaim jika Rachel melakukan bundir setelah melenyapkan putrinya karena mengalami depresi pasca melahirkan dan merasa kesepian di Amerika. Namun, tim hukumnya gagal membela Neil dan di tanggal 25 Juni, Neil divonis hukuman 2 kali penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Di persidangan, saat menonton video TKP rumahnya, Neil yang bersedih terlihat menangis sambil mengusap air matanya. Namun yang menjadi perhatian media bukanlah kesedihannya, melainkan ekspresi wajahnya yang justru terlihat menangis sambil tertawa di balik tangan yang menutupi mulutnya. Hal ini menjadi pemberitaan selama beberapa waktu ke depan, bahkan media menjulukinya sebagai pembunuh berdarah dingin. Keluarga Neil yang tidak menerima putusan tersebut menyatakan rasa kecewanya pada media. Mereka meyakini jika putranya tidak bersalah dan Rachel dengan sengaja telah melenyapkan dirinya dan cucu mereka. Mereka beranggapan Neil tidak mendapatkan sidang yang adil dan mereka akan terus berjuang agar satu waktu nanti Neil mendapatkan keadilan. Pada bulan Agustus 2008, Neil ditipu oleh sesama narapidana. Mereka menyuruh Neil untuk mencukur rambutnya agar aman dari gangguan anggota geng penjara. Setelah membotaki kepalanya, dia justru ditertawakan dan napi-napi itu mengatakan jika hal tersebut pantas Neil dapatkan. Selama di penjara, Neil beberapa kali mendapatkan ancaman pembunuhan yang serius sehingga dia dipindahkan ke penjara lain yang berada di daerah Bridgewater. Setelah vonis dijatuhkan, Neil mengajukan 2 kali banding. Di tingkat banding, Neil berargumen bahwa penggeledahan rumahnya dilakukan tanpa surat perintah dan bukti yang disita seharusnya disembunyikan selama persidangan. Banding tersebut ditolak pada bulan Agustus 2012 dan pada banding berikutnya di bulan Januari 2013, Mahkamah Agung menolak untuk mengadili kasus tersebut, yang berarti dengan hal ini Neil telah kehabisan semua hak bandingnya. Di tahun 2008, sebuah buku berjudul The True Story of Neil and Whistle dirilis oleh seorang penulis bernama Michelle McPhee. Dan pada bulan Desember 2012, kisah Neil ditayangkan dalam sebuah stasiun TV Inggris dalam sebuah dokumenter berjudul The Man Who Didn't Cry.
Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.